Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Syali Haifa Kartawijaya, NPM 45 dari tim 5, akan menjelaskan infografis yang telah saya buat berdasarkan 3 jurnal yang telah saya baca. Judul dari infografis yang saya buat ini adalah Workplace Stress. Workplace stress ini tuh merupakan reaksi yang ditimbulkan saat kebutuhan dan tekanan kerja itu tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan dari seseorang. Karena pada faktanya itu, 1 dari 4 pekerja merasa sumber stres mereka itu berasal dari pekerjaan. Data ini tuh saya dapatkan dari National Institute of Occupation Health and Safety. Sedangkan kinerja pekerja ini tuh dipengaruhi 53%-nya dipengaruhi oleh beban kerja, lingkungan kerja, dan juga stres. Lalu bagaimana si skema dari workplace stress ini tuh berjalan? Pertama, pasti dia butuh sebuah pemicunya. Pemicunya tuh bisa saja si pekerja ini tuh tidak memahami perannya dalam perusahaan. Lalu hubungan dengan koleganya itu buruk. Bisa juga faktor intrinsik dari tempat kerjanya itu tidak menunjang. Lalu kurangnya kontrol diri, support yang lemah, dan juga terjadinya perubahan lingkungan. Apabila semuanya itu terakumulasikan kepada seorang pekerja, dia itu dapat memicu terjadinya stres. Stres itu akan berdampak kepada individu maupun kelompok kerjanya. Untuk dampak individu ini, bisa saja dia berdampak pada fisiknya, seperti menjadi sulit tidur, atau masalah dengan pencernaan, bisa juga dengan tekanan darah tinggi, lalu bisa juga mengenai mentalnya, seperti anxiety dan juga depression. Kepada kemampuannya pun dia akan menjadi hilang konsentrasi, hilang motivasi, lalu tidak dapat mengingat dan memproses pikiran, dan perilakunya pun menjadi lebih agresif dari sebelumnya, seperti sering terlambat, lalu akhirnya dia menggunakan narkoba. Lalu dampak kepada kelompoknya ini tuh nanti si biaya rekrutmen staffnya itu akan tinggi. Kenapa? Karena untuk menyortir orang-orang yang sangat kuat dan mampu untuk bekerja di lingkungan yang toksik tersebut. Lalu tingkat absensi dan presenteeism-nya itu akan menjadi tinggi. Absensi itu ketidakhadiran pekerja, sedangkan presenteeism itu pekerjanya itu hadir namun dia tidak berfungsi semaksimal mungkin, jadi produktivitasnya pun akan turun, lalu akan meningkatkan masalah kesehatan dan juga keamanan karena banyak masalah di atas. Lalu akhirnya si kelompok pekerja ini tuh akan hilang reputasinya, hancur. Karena dia kehilangan reputasinya, pada akhirnya harus menambah biaya untuk training agar mengembalikan reputasinya. Lalu bagaimana agar tidak terjadi hal-hal seperti yang di atas? Saya sudah menuliskan beberapa caranya, cara mengelola stres pekerjaan itu. Saya membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu, kenali hal yang berpotensi menyebabkan stres bekerja. Bisa dengan cara berpartisipasi saat mengumpulkan penyebab stres pekerjaan, dapat juga dengan melaporkan penyebab stres pekerjaan itu kepada tim dan juga health and safety representatif dari perusahaan tersebut. Untuk step kedua, kita harus menilai resiko stres terkait pekerjaannya. Kita bisa ngebuat parameter dari frekuensi dan periode si stres pekerjaan ini. Terus dideskripsikan pengaruh stres pekerjaan itu terhadap diri sendiri. Step ketiga, kontrol bahaya dan resiko dari stres pekerjaan. Bisa dengan membuat solusi cara mengontrol stres pekerjaan, lalu berdiskusi dengan rekan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Lalu step keempat, yang menurut saya step yang paling penting, yaitu kita itu harus menerapkan prinsip peningkatan yang berkelanjutan. Bisa dengan membuat laporan efektivitas dari parameter yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita juga harus mencari cara agar si kemajuan yang sudah dicapai ini dapat terus berlangsung dan diteruskan, tidak mencapai kemunduran. Lalu harus cari lagi hal-hal yang dapat berpotensi menjadi sumber stres pekerjaan.
Kurang lebih hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari infografis yang telah saya buat berdasarkan 3 jurnal. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.